Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pelajaran matematika bersama Pak Charlie. Pada kesempatan kali ini, Pak Charlie akan membahas materi tentang garis singgung lingkaran. Untuk itu, langsung saja kita mulai materinya. Garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah garis yang ditarik dari suatu titik di luar lingkaran dan menyinggung lingkaran di satu titik. Ya, di sini garis ditarik dari titik B dan menyinggung lingkaran di titik C. Ya, kemudian jari-jari lingkaran itu selalu tegak lurus dengan garis singgung lingkaran. Sehingga sudutnya itu adalah 90 derajat. Apabila kita gambar garis dari A ke B, maka A, B, C ya di sini A, B, C adalah suatu segitiga siku-siku. Maka akan berlaku teorema Pitagoras. Sehingga panjang garis singgung BC itu ya BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AC kuadrat. Atau BC sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang AC kuadrat. Nah, inilah panjang garis singgung lingkaran. Itu garis BC. Garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar berikut ya, ada dua buah lingkaran yang berpusat di O, yaitu lingkaran besar, dan di satu buah lingkaran kecil yang berpusat di P. Dengan jari-jari lingkaran besar itu adalah R besar ya, di sini. Kemudian jari-jari lingkaran kecil itu adalah R kecil. Dan jarak antara kedua pusat lingkaran yaitu OP. Ya. Nanti kita singkat aja jarak kedua lingkaran itu dengan P kecil ya. Kemudian ya, mana yang disebut dengan garis singgung persekutuan luar yaitu adalah garis AB. Nah, lalu bagaimana cara mencari panjang garis singgung persekutuan luar? Ya. Maka kita akan buat suatu garis ya, yang panjangnya sama ya dengan AB dan juga sejajar, yaitu garis P aksen. Sehingga di sini ada suatu selisih ya yang dinamakan OP aksen ya, merupakan selisih antara panjang jari-jari lingkaran besar dan jari-jari lingkaran kecil, atau ditulis di sini R besar dikurangi dengan R kecil ya. Apabila kita perhatikan O P aksen itu akan membentuk suatu segitiga ya yang dinamakan ini segitiga siku-siku ya. Siku-sikunya itu di P aksen ya. Dari sini tadi sudah kita peroleh bahwa panjang dari OP aksen itu adalah tadi R besar dikurang R kecil. Kemudian OP itu panjangnya adalah kita sepakati ya tadi sudah P kecil ya, jarak antar kedua pusat lingkaran. Sehingga kita bisa menggunakan teorema
Pitagoras ya, karena ini merupakan segitiga siku-siku ya. Yang akan kita cari adalah panjang garis singgung persekutuan luar atau tadi itu P aksen P ya. Sekuadrat ya, terapkan teorema Pitagoras sama dengan sisi terpanjangnya yaitu OP ya. OP kuadrat dikurangi OP aksen dikuadratkan. Atau kita tulis P aksen P itu sama dengan akar dari OP kuadrat dikurang dengan OP aksen dikuadratkan. P aksen P itu sama aja dengan panjang AB atau garis singgung persekutuan luar. Maka kita bisa tuliskan ya AB ya, sama dengan akar OP kuadrat ya. OP itu panjangnya P kecil ya, dikuadratkan dikurang dengan OP aksen itu tadi R besar dikurang R kecil dikuadratkan sehingga diperoleh panjang garis singgung persekutuan luar yaitu AB ya. Karena namanya garis singgung persekutuan luar, kita sepakati dengan L kecil ya. Berarti L kecil sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R besar dikurangi R kecil dikuadratkan, di mana L kecil panjang garis singgung persekutuan luar. P kecil jarak antara kedua pusat lingkaran. R besar jari-jari lingkaran besar dan R kecil jari-jari lingkaran kecil. Nah, ini rumus untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luar. Ya. Selanjutnya, ya, yang kedua adalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Perhatikan gambar berikut ya, sama seperti tadi, ada dua buah lingkaran yang berpusat di O dan berpusat di P. Kemudian ada jari-jari lingkaran yang besar ditulis R besar, kemudian jari-jari lingkaran kecil ditulis R kecil, dan jarak antar kedua pusat lingkaran nanti kita sepakati sebagai P kecil. Kemudian garis singgung persekutuan dalam di sini adalah AB ya, sama ya. Nanti kita sepakati dengan panjangnya itu D kecil ya. Sama seperti tadi ya, apabila kita perhatikan ya, dibuat garis ya, P aksen P yang sejajar dengan AB dan panjangnya juga sama. Akan terbentuk suatu segitiga siku-siku ya, siku-siku di P aksen ya, dengan panjang OP aksen itu R besar ditambah R kecil. Untuk lebih memudahkan, kita pindahkan segitiganya. Nah, ini P aksen P ya itu adalah garis singgung persekutuan dalam. Kemudian OP aksen tadi panjangnya adalah R besar ditambah R kecil. Kemudian OP itu jarak antar dua pusat lingkaran. Nanti kita pisahkan yaitu panjangnya tadi itu P ya, P kecil. Maka karena ini segitiga siku-siku, kita bisa terapkan teorema Pitagoras seperti tadi. P aksen P itu sama dengan ya tadi itu dikuadratkan sama dengan OP kuadrat dikurang OP aksen dikuadratkan atau P aksen P sama dengan akar dari OP kuadrat dikurang OP aksen dikuadratkan. P aksen P tadi itu garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran ya, sama aja dengan AB ya. Tadi itu AB
sama dengan akar dari OP. OP itu panjangnya adalah P kecil. P kuadratkan dikurang OP aksen itu panjangnya R besar ditambah dengan R kecil dikuadratkan. Ya. Sehingga kita bisa peroleh rumus untuk panjang garis singgung persekutuan dalam ya AB ya. Panjang AB tadi kita sudah sepakati dengan D kecil ya. D kecil atau panjang garis singgung persekutuan dalam adalah akar dari P kuadrat dikurang R besar ditambah dengan R kecil dikuadratkan. Nah, ini rumus untuk mencari panjang garis singgung persekutuan dalam, di mana P itu jarak antar dua pusat lingkaran, R besar jari-jari lingkaran besar, dan R kecil jari-jari lingkaran kecil. Sedangkan D adalah panjang garis singgung persekutuan dalam dari dua lingkaran. Tuh ya. Selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Panjang jari-jari OA itu adalah 16 cm. OA 16 dan panjang OP adalah 34. Hitunglah panjang garis AP. Nah, ini ditanyakan panjang AP. AP merupakan garis singgung pada lingkaran. Ya. Garis singgung pada lingkaran itu tegak lurus dengan jari-jarinya. Selalu tegak lurus dengan jari-jari. Di sini jari-jarinya adalah OA. OA itu adalah jari-jari. Sehingga tegak lurus di A. Ya. Sudut OAP itu 90 derajat. Ya. Nah, AP garis singgung lingkaran. Ya. OA itu tegak lurus dengan AP. Sehingga segitiga OAP itu adalah segitiga siku-siku. Maka akan berlaku teorema Pitagoras. Nah, kita gunakan teorema Pitagoras untuk mencari panjang AP ya, sebagai berikut. AP ya, berarti akar dari OP kuadrat dikurangi dengan OA kuadrat. Substitusikan nilai-nilai yang ada. OP yaitu 34 kuadrat dikurangi OA 16 kuadrat. 34 kuadrat 1156 dikurangi 16 kuadrat 256. Kemudian 1156 dikurangi 256 menghasilkan 900 ya. Akar dari 900 adalah 30 sehingga panjang AP atau garis singgung lingkaran tersebut adalah 30 cm ya. Itu kesimpulannya. Berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. AB dan AC adalah garis singgung lingkaran yang berpusat di O. Panjang OA itu 51 dan OB adalah 24. OA 51 dan OB 24. Sehingga panjang OC juga 24 karena sama-sama merupakan jari-jari lingkaran. Ya. Selanjutnya yang ditanyakan adalah panjang AB. Ya. AB. Seperti tadi, AB ini merupakan garis singgung lingkaran. Ya. Maka kita bisa menggunakan teorema Pitagoras seperti tadi ya, karena siku-siku di sini. AB garis singgung lingkaran sehingga OB itu tegak lurus dengan AB. Maka segitiga OBA ya, OAB merupakan segitiga siku-siku sehingga berlaku teorema Pitagoras.
kuras sebagai berikut. AB itu akar dari OA kuadrat dikurang OB kuadrat. OA panjangnya 51 dikuadratkan dikurangi 24 dikuadratkan. 51 kuadrat 2601 dikurangi 24 kuadrat 576. Menghasilkan akar dari 2025. Akar dari 2025 itu adalah 45. Sehingga panjang AB itu adalah 45 ya. Begitu juga dengan panjang AC merupakan garis singgung lingkaran sehingga panjangnya sama 45. Berikutnya, luas segitiga OAB. Segitiga OAB ya, karena segitiga OAB adalah segitiga siku-siku ya, sehingga luas segitiga AOB ya, atau OAB sama saja, yaitu setengah kali alasnya OB kali tingginya AB. Maka kita substitusikan. Setengah kali OB itu 24 dan AB itu tadi sudah ditemukan yaitu 45. Kita bisa coret 24 bagi 2, 12 ya. Tinggal kita menghitung 12 kali 45 hasilnya adalah 540. Jadi luas segitiga AOB ini adalah 540 cm persegi. Begitu juga dengan luas segitiga AOC ya, sama kongruen ya. Luas segitiga AOB itu akan sama dengan luas segitiga AOC karena kedua-duanya merupakan segitiga yang kongruen atau sama. Berikutnya yang ketiga adalah luas layang-layang. Luas layang-layang OABC itu sama dengan luas segitiga AOB ditambah luas segitiga AOC. Ya. Luas segitiga AOB itu 540 ditambah luas segitiga AOC juga ada 540 sehingga totalnya menjadi 1080 cm persegi. Berikutnya, contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. PA itu 5 cm. Kemudian QB itu 2 cm. Jarak antar kedua pusat lingkaran ini adalah 25. Nah, yang ditanyakan panjang garis singgung persekutuan dalam. Dari sini kita ketahui bahwa jari-jari lingkaran besar atau R besar adalah 5. Kemudian jari-jari lingkaran kecil atau R kecil adalah 2. Dan jarak antar kedua pusat lingkaran itu P kecil adalah 25. Sehingga dengan menggunakan rumus panjang garis singgung persekutuan dalam atau AB adalah akar dari P kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil. Substitusikan nilainya. Jarak antar kedua pusat lingkaran atau P ada 25 dikurangi R besar 5 dan R kecil 2. Sehingga diperoleh 25 kuadrat 625 kurangi 5 tambah 2 7. Kuadratkan itu 49. Hasilnya akar dari 576 atau 24. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalam atau AB itu adalah 24 cm. Nah, ini panjang AB adalah 24. Oke, itu contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang keempat. Perhatikan gambar berikut ini.
panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikat ya, 3 batang kayu. Nah, ini kayu. 3 batang kayu yang diikat dengan tali. Bila diameter kayu itu adalah 14 dm. Diameternya ini 14 dm. Ya. Ini juga 14 dm. Ini juga 14 dm. Ya. Maka untuk menghitung ya, panjang tali yang diperlukan, kita harus menggunakan garis singgung pada lingkaran. Menggambar beberapa garis singgung seperti berikut. Nah, ini adalah gambar ya, yang menyatakan ya kayu ya, diameternya itu 14 sehingga jari-jarinya dari sini ke sini adalah 7. Begitu juga dengan dari sini ke sini 7. Ini juga 7, ini 7, ini 7, ini 7 ya. Dari gambar ini diperoleh panjang PQ itu sama dengan panjang AB ya. Berarti 7 ditambah 7. Hasilnya adalah 14. Panjang AB akan sama dengan panjang DC 14. Dan panjang DC juga akan sama dengan panjang EF itu 14. Selanjutnya kita lihat. Perhatikan segitiga PQR. Segitiga PQR itu merupakan segitiga sama sisi. Karena semua sisinya sama panjangnya, yaitu 14 ya. Maka sudutnya pasti itu sudut ini 60 derajat. Kemudian sudut ini 60 derajat. Dan sudut ini 60 derajat. Tadi ya diketahui ini sudut P ini siku-siku ya. Berarti ini 90 derajat. Sudut ini juga siku-siku 90 derajat. Sehingga sudut sisanya ini tinggal kita mengurangi 360 derajat dikurangi 90 dikurangi 60 dikurangi 90. Maka sisanya itu adalah 120 derajat. Nah, untuk menghitung panjang tali ya, kita sudah punya AB, sudah punya CD, dan sudah punya EF. Tinggal menghitung panjang busur ya, 3 buah busur ya, dengan sudut pusatnya itu 120 derajat. Ya. Maka ini juga akan 120 derajat. Maka ini juga akan 120 derajat. Apabila kita gabungkan, sudutnya itu menjadi 360 derajat. Artinya, panjang busur ketiganya ini bila digabungkan akan menghasilkan panjang busur satu buah lingkaran atau sama aja dengan keliling lingkaran. Apabila kita tuliskan sebagai berikut. Nah, AB sama dengan CD sama dengan EF tadi sudah ya, 14 desimeter. Kemudian yang berikutnya. Nah, panjang busur AB panjang busur BC ini ditambah panjang busur DE yang ini ditambah panjang busur FA itu akan sama dengan keliling satu buah lingkaran. Sehingga panjang tali itu menjadi 3 kali panjang AB ditambah dengan keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran rumusnya itu adalah karena tadi diketahui diameternya, maka menggunakan rumus diameter yaitu V kali D. Hingga, nah 3 kali AB tadi sudah diketahui 14 ditambah V-nya karena diameternya kelipatan 7, maka V-nya kita gunakan 22/7. Kalikan diameternya 14. Ya. Selanjutnya kita peroleh. Nah,
3 kali 14 adalah 42, kemudian 14 dibagi 7 itu adalah 2. 2 kali 22 menghasilkan 44 ya. Sehingga panjang tali yang dibutuhkan hasilnya adalah 42 ditambah 44, yaitu 86 desimeter. Untuk selanjutnya ada rumus cepat ya untuk menghitung panjang tali yang dibutuhkan, yaitu dengan menggunakan rumus ya, berikut ya. V ditambah N dikali D, di mana N itu adalah banyak lingkaran. Ya. Nah, kemudian D itu adalah diameter. V itu seperti biasa ya, 22/7 atau 3,14. Dan apabila menggunakan jari-jari, rumusnya menjadi 2 dalam kurung V ditambah N dikalikan R ya. R di sini jari-jari. Jadi N di sini tergantung banyaknya lingkaran. Nah, kalau yang tadi ini ada 3, berarti N-nya kita ganti dengan 3. Kalau lingkarannya ada 4, 5, 6, dan seterusnya, nah, tinggal disesuaikan saja di sini ya. Nah, itulah contoh soal yang keempat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya, materi pada pertemuan kali ini sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.